Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok manajemen SDM akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam kerangka manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Pada kesempatan awal ini, saya Doni Nuryadi akan menjelaskan terkait regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang manajemen SPBE ataupun manajemen SDM. Nah, teman-teman semuanya, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang di dalamnya terkait juga salah satu bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia ini diatur dalam banyak regulasi, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian juga ada regulasi-regulasi lain yang mengatur hal tersebut, yaitu berkaitan dengan beberapa hal, yaitu manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian juga ada yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Ada juga yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Kemudian juga ada yang mengatur tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Kemudian juga ada berkaitan dengan manajemen talenta aparatur sipil negara. Nah, teman-teman semuanya, di bagian manajemen sumber daya manusia ini kami membagi dalam 3 bagian lagi, yaitu di bagian perencanaan, pengembangan, dan pembinaan. Adapun detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video berikutnya. Baiklah, saya Deva Ramelia akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen SDM, yaitu di bagian perencanaan terbagi lagi menjadi beberapa macamnya. Itu yang pertama ada penataan sistem rekrutmen. Nah, penataan sistem rekrutmen sendiri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di setiap instansi pemerintah yang berbasis kompetensi, transparan, memperoleh gaji, serta jaminan kesejahteraan yang sepadan. Untuk mengukur tercapainya program ini dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu yang pertama ada perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, serta terbebas dari KKN. Kemudian yaitu pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat yaitu promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Yang kelima penetapan kinerja individu. Yang keenam ada penegakan aturan disiplin atau kode etik serta kode perilaku pegawai. Kemudian ada pelaksanaan evaluasi jabatan serta sistem informasi kepegawaian. Selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi jabatan. Analisis jabatan sendiri merupakan proses di mana sejumlah pekerjaan dibagi-bagi, kemudian ditentukanlah pekerjaan, tujuan, serta tanggung jawab di dalamnya. Nah, tujuan dari evaluasi jabatan serta analisis jabatan ini sendiri yaitu untuk menciptakan SDM yang handal, serta mampu berkeadilan dalam perusahaan. Penyusunan standar kompetensi jabatan. Yang pertama yaitu pembentukan dan tugas tim penyusun standar kompetensi manajerial, kemudian ada pengumpulan data, lalu identifikasi kompetensi manajerial, serta penyusunan daftar sementara kompetensi manajerial. Kemudian yang kelima ada validasi kompetensi manajerial, serta yang terakhir yaitu penentuan kompetensi manajerial. Halo, saya Alicia Nur Indriati Saban akan melanjutkan presentasi mengenai proses pengembangan. Proses pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia mencakup sebuah proses identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta berdasarkan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Nah, hal ini dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan atau pemeringkatan yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada assessment center, yang kedua ada akselerasi karir, yang ketiga ada pengembangan kompetensi, dan yang terakhir ada peningkatan kualifikasi. Nah, di dalam proses assessment center sendiri berguna untuk mengukur atau menilai potensi talenta yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan masalah, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan dalam mengembangkan diri, serta motivasi dan komitmen talenta. Nah, yang kedua ada akselerasi karir. Dalam hal ini dilaksanakan melalui sekolah kader, di mana program ini sumber daya manusia diharapkan
diharapkan mampu mengelola kinerja organisasi, unit kerja, dan individu secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga dalam proses ini adalah proses pengembangan kompetensi. Dalam program ini dilaksanakan melalui ASN Corporate University dengan metode klasikal dan non-klasikal, pembelajaran di dalam atau di luar kantor, atau bentuk pelatihan lainnya. Nah, yang terakhir ada peningkatan kualifikasi. Dalam program ini dilaksanakan melalui tugas belajar yang mewajibkan setiap talenta sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan individu secara personal. Nah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Saya Rika Yolanda akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu di poin ketiga, pembinaan. Pembinaan dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian yang memiliki kewenangan terhadap pembinaan sumber daya manusia atau ASN. Nah, siapa sajakah yang memiliki kewenangan tersebut? Yang pertama ada lembaga administrasi negara. Lembaga administrasi negara ini memiliki fungsi dalam melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial ASN atau sumber daya manusia. Nah, yang kedua BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, BKN ini memiliki fungsi dalam pelaksanaan manajemen ASN atau sumber daya manusia. Pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk contohnya seminar, kursus, pelatihan, pendidikan, dan lain-lainnya. Pembinaan ini dapat kita lihat berhasil atau tidaknya dari penilaian kinerja. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian pembinaan terdapat dua proses. Yang pertama ada bimbingan kinerja, yang kedua ada konseling kinerja. Nah, bimbingan kinerja ini dilaksanakan ketika sumber daya manusia atau ASN tersebut mendapatkan penugasan khusus. Kemudian bimbingan konseling ini dilaksanakan ketika ASN atau sumber daya manusia itu mengalami permasalahan dalam kinerjanya, sehingga perlu dilakukanlah konseling kinerja. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk program dalam tindak lanjut pembinaan. Yang pertama ada diklat, pendidikan dan pelatihan. Diklat merupakan proses belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Nah, tujuan diklat sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap sumber daya manusia itu agar bekerja dalam profesional dan berlandaskan terhadap sikap dan etika yang baik. Kemudian diklat ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama diklat dalam jabatan dan yang kedua diklat prajabatan. Untuk yang diklat yang berkaitan dengan SPBS sendiri yaitu diklat dalam jabatan karena terdapat poin untuk meningkatkan teknis sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada BIMTEK atau bimbingan teknis. BIMTEK ini merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kemudian untuk contoh-contoh dari pelatihannya itu ada pelatihan layanan administrasi berbasis elektronik, pelatihan membuat dan mengelola aplikasi serta website, pelatihan persandian dan keamanan digital, pelatihan database program, kemudian pelatihan teknik jaringan, dan contoh-contoh pelatihan lainnya.